Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahi azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahal azim. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedang dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, bersama dan keluarganya selalu tetap dalam keadaan iman dan diberikan kebahagiaan, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Yang terkait dengan hajatnya yang belum terkabulkan, ya, sahabat-sahabat dan pemirsa saudaraku, sahabat tawakal yang sudah lelah berusaha dan bermimpi namun belum terwujud keinginannya, yang memiliki hajat namun belum juga tercapai hingga saat ini. Teman-teman semua sudah melakukan sholat ibadah yang 5 waktu dan selalu berdoa agar dimurahkan rezekinya, dikabulkan, terwujudkan keinginannya, namun hingga saat ini belum juga terwujud. Teman-teman sudah melakukan sholat tahajud di tengah malam, hampir setiap malam berdoa dan memohon kepada Allah agar hajatnya dapat terkabulkan. Namun tentu sahabat safwan tawakal ketahui apa yang menjadi penyebabnya hingga doanya belum didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, belum terwujud apa yang diinginkannya. Oleh karenanya teman-teman pemirsa semua, dengar video ini baik-baik agar masuk dalam telinga kanannya dan tidak keluar dari telinga kiri. Dan sebelum kita lanjut video ini, kepada sahabat jamaah pemirsa untuk memberikan subscribe, like, dan komen di kolom komentar ini agar itu selalu tercatat menjadi amal ibadahnya. Baik, kita lanjut. Doanya belum terkabulkan, belum terwujud sekalipun sudah melakukan sholat tahajud dan berdoa berkali-kali memohon kepada Allah agar hajatnya dapat terkabulkan. Lalu apa yang menjadi rahasianya sehingga Allah itu mau mengabulkannya? Nah, sekarang ini rahasianya, dengarkan baik-baik ya. Rahasianya adalah, di video saya sebelumnya pernah menyampaikan agar apa yang diinginkannya itu dapat terwujud, maka lakukanlah sholat tahajud, kemudian bacalah istighfar yang sebanyak-banyaknya, itu rutin setiap malam. Namun ada yang melakukannya tetapi belum juga terwujud keinginannya. Itulah yang menjadi pertanyaan. Oleh karenanya jamaah, kenapa belum dikabulkan doanya? Karena ada yang salah di sana, yaitu salahnya di mana? Coba teman-teman bayangkan saja ya.
jika kita meminta sesuatu kepada orang tua sendiri. Kita merengek-rengek, nangis, meminta agar diberikan sama orang tua kita. Padahal kita sudah melakukan suatu kesalahan dan kehilapan. Tiba-tiba kita merengek, menangis agar diberikan, diwujudkan ingin kita sama orang tua kita. Kira-kira mau tidak diberikan kita? Pasti orang tua jengkel mau memberikan kita, belum tentu akan dikasih. Lalu apa yang salah di sana? Karena kita tidak pernah sadar akan kesalahan kita. Kalau misalnya kita sadar atas kesalahan tersebut, maka kita akan tentu meminta maaf kepada orang tua kita itu. Tentu kita memohon ampunannya, dan kita akan bagaimana cara untuk membuat orang tua itu menjadi senang melihat kita, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita minta kepada orang tua kita itu, orang tua pasti memberikannya kepada kita. Nah, begitu juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menginginkan sesuatu kepada Allah, walaupun kita merengek-rengek dengan melakukan sholat tahajud, berdoa memohon kepadanya, menangis-nangis, tapi belum juga terkabulkan, kesalahannya adalah kita belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sembari untuk hal itu, maka lakukanlah sholat taubatan nasuha. Sebelum melakukan sholat tahajud, maka jamaah sahabat melakukanlah sholat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, ketika kita sudah melakukan sholat taubatan nasuha, benar-benar ya taubat kepada Allah dengan berserah diri kepadanya. Lalu kemudian setelah itu kita melakukan sholat tahajud dan memohon kepada Allah, pasti hajatnya apapun itu bentuknya akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ya, sebelum melakukan itu ada triknya. Tapi ini ada trik kita ketika melakukan sholat taubatun nasuha. Teman-teman itu baca surat Al-Fatihah di rakaat pertama, kemudian membaca surat Al-Kafirun. Kemudian di rakaat yang kedua, teman-teman itu membaca surat Al-Ikhlas di rakaat yang kedua. Ya, setelah selesai membaca Fatihah, lalu membaca surat Al-Ikhlas itu di rakaat kedua. Kemudian teman-temannya, ketika teman-teman melakukan sujud akhir di rakaat terakhirnya, teman-teman di sana berdoa dan memohon kepada Allah. Berdoa dan memohon kepada Allah ampunan di sana. Bilang, katakan, ya Allah, ya Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku dari semua kesalahan dan kehilafanku, ya Allah. Doa-doa semacam itu teman-teman baca. Kemudian doa taubatun nasuha di sana baca. Bila perlu sambil berlinang air mata pun juga gak apa-apa. Habis itu teman-teman selalu membaca sholawat Nabi juga. Setelah teman-teman selesai sholat melakukan taubatan nasuha di sepertiga malam, ingat ya, di setiap malam, di sepertiga malam, setelah melakukan sholat taubatan nasuha, teman-teman itu baru lanjutlah untuk melakukan sholat tahajud. Nah, di sholat tahajud itulah teman lalu benar-benar khusyuk sholatnya dan baca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas di ayat pertama dan ayat keduanya.
Selanjutnya terus membaca sholawat Jibril, ya. Doa memohon kepada Allah. Allah pasti akan jamin permohonan doanya akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pasti dikabulkan doanya. Apa hajatnya yang belum tercapai, apa hajatnya yang belum terkabulkan, Allah pasti kabulkan. Baik, terima kasih buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.